Bengkulu, kota yang selalu disapa angin laut, menyimpan rahasia ratusan tahun, yaitu tradisi besar yang selalu ditunggu, Festival Tabut. Di kota ini, bermula kisah persahabatan tiga anak kelas 5 SD, Kiko, Sania, dan Raffi. Kiko dikenal sebagai anak yang pemberani dan selalu ingin mencoba hal baru. Sania adalah anak perempuan yang cerdas, penuh empati, dan teliti dalam memperhatikan hal kecil. Sementara Raffi adalah anak yang ceria, mudah berteman, dan selalu dapat membuat siapapun tertawa. Menjelang Festival Tabut, Pantai Panjang terasa berbeda. Pedagang berjajar, aroma makanan hangat mengepul, dan lampu-lampu warna-warni mulai dipasang. Bagi mereka, festival ini adalah tentang harapan dan impian. Namun Sania tahu, Tabut memiliki sejarah panjang. Tahukah kalian, tabut itu bukan cuma hiasan? Kakekku bilang, itu simbol duka atas gugurnya Imam Husain di Karbala. Di tempat itu, cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Husain, gugur dengan gagah berani dalam mempertahankan kebenaran dan menolak kezaliman. Ia tidak menyerah meski berada dalam keadaan sulit, dan keteguhannya menjadi pengingat bahwa dalam hidup, siapapun harus berani membela yang benar sekalipun tidak ada orang lain yang mendukungnya. Inilah nilai Islam yang tertanam dalam tradisi tabut, dan inilah pesan yang ingin diingatkan kembali kepada umat manusia melalui perayaan besar yang digelar setiap tahun. Pada malam harinya, mereka berada di Benteng Marlborough, tempat berlangsungnya salah satu acara besar dalam rangkaian Festival Tabut. Di tengah keramaian itu, mereka menyadari ada dua pemuda yang mencurigakan. Mereka membawa bendera asing yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, Kiko langsung melompat dan menabrak mereka. Dua pemuda itu tersungkur dan bendera asing mereka terjatuh. Beberapa anggota KKT segera datang menghampiri. Pemuda itu diminta pergi dan Tabut berhasil diselamatkan. Kiko tahu betul, hanya keturunan Tabut yang berhak menyentuh dan mengarak Tabut. Keberanian Kiko adalah refleksi nilai moral. Ia belajar bahwa dalam hidup kita harus berani berkata benar, bahkan saat menjaga tradisi. Setelah kekacauan kecil itu berakhir, mereka berjalan menuju area lain di sekitar Benteng Marlborough yang digunakan untuk membuat ornamen tabut. Di tengah suasana ini, seorang pengrajin panik karena ornamen puncak tabut miring, padahal waktu perayaan sudah dekat. Tanpa diminta, Kiko, Sania, dan Raffi memutuskan untuk membantu. Raffi memanjat tangga, memegang ornamen itu, dan membantu pengrajin memperbaiki bagian yang hampir jatuh bersama-sama. Mereka menyelamatkan keindahan tabut. Disinilah nilai kebersamaan dan gotong royong terasa nyata. Festival Tabut pun mencapai malam puncaknya. Kota Bengkulu tampak seperti lautan manusia, penuh cahaya, warna, dan arak-arakan tabut besar. Namun di tengah keramaian itu, seorang kakek tua hampir terjatuh dan terhimpit oleh dorongan massa. Tanpa ragu, Kiko dan kedua sahabatnya membantu sang kakek. Terima kasih, Nak. Kalian memberi contoh nyata. Keberanian kecil pun dapat mengubah banyak hal dan menjaga tradisi ini. Pada akhirnya, persahabatan Kiko, Sania, dan Raffi menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka menyadari tradisi adalah pelajaran hidup yang akan terus hidup selama ada manusia yang mau menjaga nilai, norma, dan moral yang ditinggalkan sejarah.